Jadi ingat, ilmu itu gratis. Kita bisa belajar dari siapa saja, dari mana saja, selama kita mau membuka diri, bergaul, berteman dengan siapa saja untuk kita berkolaborasi, bekerja sama. Kadang-kadang Tuhan itu mengirimkan orang untuk menolong kita dengan cara yang kita tidak pernah pikir. Tugas kita manusia adalah bergaul, berkolaborasi, berteman, membawa kedamaian, dan berusaha mencari maksud Tuhan di balik setiap kejadian yang ada. Ya, halo everybody. Dalam hidup ini tidak ada satu suku bangsa yang sempurna, dan tidak ada satu suku bangsa yang paling jelek. Dalam kehidupan ini selalu ada yang positif dan negatif, seperti yin dan yang. Selalu ada sisi positif dari suku tertentu, dari orang tertentu, dari kelompok orang tertentu, dari agama tertentu, dan juga ada sisi negatif. Semua itu tergantung berdasarkan perspektif Anda menilai. Dan kehidupan, teladan, cerita yang baik, cerita positif itu kita belajar dari mana saja, dari siapa saja. Baik dari sekitar kita, maupun mungkin pengalaman atau cerita, misalnya dari Alkitab, dari Al-Quran, dari Weda, dari cerita-cerita agama lain, atau suku lain, atau mungkin pahlawan tertentu. Dan dari berbagai informasi yang kita peroleh, itu kita mengolah. Lalu kita ambil teladan contoh yang baik bagi kemajuan, bagi kehidupan kita atau keluarga kita, dan kita buang hal-hal yang tidak baik. Nah, kali ini saya mau membagi, paling tidak ada 4 poin penting yang saya melihat, terutama dari suku Jawa. Ya, saya sebut suku Jawa karena selain saya punya teman-teman juga banyak dari suku Jawa, tetapi Indonesia ini salah satu suku yang besar, yang mayoritas adalah orang Jawa, dan mereka ada di mana-mana. Bukan hanya di Indonesia saja, mereka ada di hampir di berbagai belahan dunia. Sehingga 4 poin ini, saya melihat positif, dan nilai-nilai ini tidak hanya bisa diterapkan bagi orang Jawa saja, tetapi hal-hal positif ini kita sebagai orang Papua, ataupun siapa saja yang nonton video ini bisa menerapkannya. Ya, jadi suku Jawa terkenal dengan prinsip hidup yang hemat, yang sering disebut dengan nerimo ing pandum. Ya, logatnya beda ya, karena saya bukan orang Jawa. Tapi artinya bahwa mereka itu menerima apa adanya, ya, dengan situasi yang ada. Mereka tidak banyak menuntut, tetapi mereka selalu mengikuti kehidupan, mengikuti perkembangan dengan sabar, dengan tekun, dengan teladan yang ada. Ya. Lalu bagaimana mereka menerapkan hidup hemat? Paling tidak ada 4 poin yang saya mau sampaikan. Ini pun berdasarkan pengamatan saya, berdasarkan saya bergaul dengan mereka, bercerita dengan mereka. Saya punya beberapa keluarga yang dekat itu orang Jawa. Saya pernah di Lampung, di Tulang Bawang, itu pun orang Jawa. Kakak angkat saya, waktu saya kenal, waktu masih mahasiswa di Jawa, itu orang Jawa. Dan saya bergaul baik dengan mereka. Dan saya belajar dan juga melihat kisah hidup dan pengalaman mereka. Tetapi juga dari berbagai sumber yang kami baca. Ya. Pertama itu mereka mempunyai perencanaan keuangan yang baik. Ya. Mereka cenderung membuat anggaran untuk setiap pengeluaran. Ya. Bahkan untuk hal kecil seperti membeli sembako, atau barang-barang di kios pun mereka catat. Kebiasaan mencatat pengeluaran harian adalah hal yang umum. Mereka sering lakukan sehingga mereka mengontrol uang mereka. Jadi misalnya hari ini mereka dapat 1 juta, mereka itu bisa bagi. 100 untuk sekian, 500 untuk sekian, untuk hal ini, 400 untuk hal ini. Itu mereka bagi, ada pos-posnya masing-masing. Jadi mereka membagi dan mengatur keuangan mereka dengan baik sehingga mereka terlihat hidup hemat. Ya. Dan juga tentu tidak semua orang Jawa, ya pasti ada orang Jawa juga yang boros dan tidak atur baik. Tetapi yang saya pelajari, yang saya lihat dari pengalaman saya berteman dengan mereka, sampai hari ini saya masih berteman juga, rata-rata itu mereka mengatur keuangan mereka dengan sangat baik. Ya, lalu yang kedua, contoh kedua adalah mereka itu memprioritaskan kebutuhan. Ya, orang Jawa ya lebih memilih kebutuhan pokok seperti pendidikan dan kesehatan daripada keinginan seperti misalnya membeli barang mewah. Ya, mereka akan tahan sampai sudah cukup, sudah memiliki uang lebih banyak, baru mereka akan berusaha untuk membeli barang itu pun sesuai dengan kebutuhan, prioritas utama. Ya, jadi mereka mengontrol itu. Salah satu filosofi yang saya tahu ataupun yang saya pernah atau mungkin banyak dari kita dengar adalah alon-alon asal kelakon. Artinya apa? Pelan tapi pasti. Mereka tidak buru-buru.
ya, membuat mereka fokus pada jangka panjang. Sehingga kita bisa melihat banyak orang Jawa yang bertransmigrasi ke Papua itu, hari ini anak-anak mereka sudah lahir, tali pusar mereka ditanam di Papua, mereka sekolah, mereka berhasil, banyak yang berhasil, ya. Karena ya itu tadi, alon-alon asal kelakon, pelan-pelan tapi pasti, ya, pasti sampai tujuan mereka. Ya, jadi mereka bekerja dengan memprioritaskan kebutuhan, bukan keinginan. Nomor 3 adalah saya perhatikan mereka itu mengelola sumber daya sendiri. Nah, maksudnya apa? Ya, mereka itu sering ya, mereka lihat ya di rumah mereka, di halaman mereka ya, misalnya ada lahan sedikit, itu mereka menanam sayur sendiri di pekarangan rumah, ya, atau memanfaatkan sumber daya lokal. Jadi mereka kebanyakan tidak makan di luar, ya, biasanya masak sendiri, ya, lebih hemat, tanam sayur sendiri, bila perlu ikan piara sendiri, jadi hemat pengeluaran dari sisi beli ikan, beli sayur dan lain-lain ya. Dan kadang mereka punya toko sembako dan lain-lain. Sehingga itu menghemat mereka. Ini pola pikir mereka yang saya katakan mengelola sumber daya sendiri ini menarik. Misalnya kita di Papua lahan banyak, ada orang, ada ondo atau ada tuan tanah, punya tanah banyak-banyak, tetapi banyak yang tidak bisa mengelola, kebanyakan menjual. Ya, bagaimana kalau lahan-lahan kosong itu dipakai untuk menanam? Ya, daripada kau pergi beli sayur di pasar, bagaimana kalau kau pergi ambil sayur di kau punya kebun atau ikan? Ya, misalnya tanah yang ada bikin kolam ikan, pelihara di situ. Selain kau bisa panen sendiri, bisa jual juga. Jadi memanfaatkan sumber daya lokal yang ada. Yaitu kadang mereka juga masak di rumah ya. Salah satu makanan yang saya tahu dari orang Jawa tuh misalnya nasi rames. Entah kita logat Papua nasi ramas atau apa ya, tapi nasi rames ya. I don't know how to logatnya seperti apa. Tapi mereka lebih memilih masak dan makan di rumah daripada beli dan buang-buang uang makan di restoran. Ya mereka juga makan tapi sekali-sekali, ya. Itu pun ya mungkin sebulan sekali atau 3 bulan sekali dan seterusnya, ya. Dan poin yang keempat adalah mereka itu bersikap sederhana dalam perayaan. Ya, saya sekitar 6 tahun tinggal di Jawa. Rata-rata orang di sana bikin acara itu ya kadang palang jalan. Ya, biasanya rumah-rumah yang ada mereka pasang terop atau terpal, janur kuning, janur kelapa dan lain-lain. Bikin acara di jalan sederhana, orang undang orang sekitar yang ada, bikin acara di situ selesai. Ya. Ya di beberapa suku dan juga mungkin di Papua, tidak semua tapi kebanyakan, misalnya acara mewah-mewah contoh saja dalam acara pernikahan. Ya mungkin Anda bisa bilang bahwa ini kan kita punya uang terserah kita. Oke, itu hak Anda. Ya, tetapi ingat banyak orang juga bikin acara mewah-mewah tapi ternyata mereka utang. Lebih bagus mereka berpikir bagaimana caranya. Yang lebih penting adalah setelah menikah selesai itu kehidupan selanjutnya. Jangan sampai kehidupan selanjutnya hidup di atas utang. Ya. Jadi saya perhatikan dari orang-orang Jawa adalah mereka sederhana, bikin acara sederhana saja, ya, dan itu lebih hemat anggaran, tetapi tetap meriah, ya, dan itu tidak berlebihan. Ya, oke. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah saya mau sampaikan bahwa dari orang Jawa, inilah mengapa banyak orang Jawa ya mampu menabung dan tetap hidup nyaman meski dengan penghasilan yang sederhana. Misalnya orang-orang Jawa yang kerja di sawah, yang kerja misalnya tukang ojek lagi, mas sayur, yang jualan dan baik dengan motor maupun itu kan mereka sederhana tapi mereka bertahan hidup. Mereka memikirkan untuk jangka panjang mereka. Hidup sederhana tetapi berkualitas. Ya. Dan saya pikir hal ini positif yang bisa kita tiru. Sebagai orang Papua saya kebanyakan belajar dari mereka bahwa memanfaatkan yang ada, hemat uang baik-baik, gunakan uang untuk kebutuhan yang memang benar-benar penting, karena memang tidak punya uang itu susah, itu banyak kesulitannya. Jadi lebih baik hemat, dan kita tidak tahu kapan kita tidak punya uang, kapan kita sakit, kapan kita misalnya tidak ada uang, sehingga kita perlu hemat menggunakan uang itu dengan baik. Dan juga 4 poin lainnya atau 3 poin lainnya yang sudah kita belajar. Jadi ingat, ilmu itu gratis. Kita bisa belajar dari siapa saja, dari mana saja, selama kita mau membuka diri, bergaul, berteman dengan siapa saja, untuk kita berkolaborasi, bekerja sama. Kadang-kadang Tuhan itu mengirimkan orang untuk menolong kita dengan cara yang kita tidak pernah pikir. Tugas kita manusia adalah bergaul, berkolaborasi, berteman, membawa kedamaian, dan berusaha mencari maksud Tuhan di balik setiap kejadian yang ada. I think that's all. I'll see you in the next video. If you like this video, please share, subscribe, and semoga bisa bermanfaat. God bless you.